A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang mengklik video ini adalah orang yang Allah berikan keberuntungan untuk memahami ilmu alat tahap awal agar bisa mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, video ini tertuju kepada guru yang ingin mengajarkan metode Baghdadiyah. Apa itu metode Baghdadiyah atau kaidah Baghdadiyah? Metode Baghdadiyah ini adalah metode untuk belajar membaca Al-Quran dengan cara mengeja. Metode ini dulunya di Indonesia dikenal dengan metode eja atau metode alif ba ta. Melihat dari namanya, metode ini berasal dari Baghdad. Tidak diketahui siapa pencetus pertamanya atau pengarangnya. Semoga Allah memberkahi keikhlasan pengarang metode ini yang namanya tidak diketahui sampai saat ini. Metode ini adalah metode klasik yang usianya sudah sangat lama dan sudah sangat tua, juga bisa dibilang legend gitu. Ada yang mengatakan metode ini sudah ada sejak zaman Khilafah Abbasiyah dan sangat berjasa dalam penyebaran pengajaran membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran di Indonesia pada awal kemerdekaan. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, metode ini sudah menyebar di Nusantara. Namun seiring perkembangan zaman, muncullah banyak metode yang dianggap lebih praktis dan mudah, sehingga metode Baghdadiyah tertimbun oleh metode pembelajaran membaca Al-Quran kontemporer. Padahal metode ini bisa dimodifikasi sesuai perkembangan zaman dengan tanpa menghilangkan esensi atau ruh dari metode ini. Setidaknya di saat ini banyak metode Baghdadiyah itu dengan buku seperti ini, teman-teman. Dan ini bukunya sudah sangat lama. Seperti ini. Dan ini yang sudah menyebar banyak di seluruh penjuru Indonesia. Ada sebagian yang masih belajar dengan buku ini, tapi juga sudah ada yang belajar dengan buku ini. Karena melihat perkembangan zaman, Quran Utsmani sudah menyebar, maka kebanyakan TPA menggunakan kaidah Baghdadiyah menggunakan modul ini yang disusun kembali oleh tim tahsin markas Al-Quran ya. Kalau ini sudah sangat lama sekali. Kalau buku ini bisa kita lihat dari tanda di sini, sudah dari tahun 1428 Hijriah dan sekarang sudah menginjak tahun 1444. Jadi 1444 dikurangi 1428 berarti ya sekitar 16 tahun. Judul aslinya Durusul Hijaiyah ma'a Juz Amma. Jadi di sini belajar juz huruf hijaiyah dan langsung membaca juz amma. Dan insya Allah kita akan terfokus pada modul ini atau buku ini. Semoga Allah mudahkan. Apa keunggulan dari metode Baghdadiyah ini? Pertama, metode ini memiliki keberkahan yang luar biasa, mengajarkan kepada kita keikhlasan karena nama pengarang ini tidak diketahui. Namun manfaat dari metode ini tetap dikenal di beberapa penjuru dunia dan tetap bermanfaat walaupun melewati kurun waktu yang berabad-abad. Dan sudah banyak ulama serta ahli Quran yang belajar membaca dengan metode ini di awal tahapan belajar mereka. Keunggulan kedua adalah metode Baghdadiyah adalah metode yang menyenangkan karena cara ejahnya yang memiliki irama dan estetika serta tulisannya yang rapi karena banyak huruf yang sama. Seperti ini.
Jadi untuk mengejahnya ini seperti ini teman-teman. Fa alif fathah fa, nun fathah na fa na, fa waw sukun fathah fau, nun fathah na fauna, fa na fauna funa faina fina fanun. Jadi sangat menyenangkan mendengarkannya dan juga melihat tulisannya pun rapi dan nyaman. Keunggulan ketiganya adalah metode ini dapat mengokohkan kualitas ilmu kita dan anak didik kita karena bab-babnya tersusun secara bertahap dari level termudah menuju level yang sulit. Di awal halaman kita disuguhkan dengan huruf hijaiyah. Halaman selanjutnya tentang harokat, makharijul huruf, huruf berbasis fathah, huruf berbaris fathah, huruf berbaris fathah, kasrah dhammah, huruf sambung, pertemuan alif, waw, dan ya, sampai huruf nun dan mim yang bertasydid. Baik, semuanya tersusun dengan rapi dan bertahap, tidak loncat-loncat, dan insya Allah metode ini akan mengokohkan pemahaman santri kita agar mereka bisa lancar membaca Al-Quran. Masya Allah, setidaknya ada 3 keunggulan dari metode ini. Lalu apakah ada kekurangannya? Ya, setiap metode pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Hal itu tergantung juga dari kualitas dan pengalaman pengajarnya. Adapun kekurangan dalam metode ini ada beberapa kekurangan dari metode ini dan ada juga antisipasinya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Pertama, kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan waktu cukup lama untuk mengajarkan metode ini karena kita harus mengejah setiap huruf dan harokatnya. Bisa diantisipasi bila kita menganggap bahwa cara mengejah itu hanya alat untuk memahamkan cara baca. Bila murid sudah dirasa faham dan lancar dengan huruf dan harokatnya yang dibaca, maka tidak perlu terus mengejah dan bisa langsung membacanya tanpa mengejah. Insya Allah akan dijelaskan pada video-video selanjutnya ya teman-teman. Kekurangan kedua dari metode ini adalah metode ini berirama sehingga mudah dihafal, seperti di Baghdadiyah halaman 3. Harokat setiap hurufnya sama, sehingga kita tidak mengetahui murid benar-benar paham makna harokat atau tidak. Sebagai antisipasinya dibutuhkan buku latihan baca tambahan seperti Iqra atau semisalnya. Begini contohnya. Fathah, kasroh dhammah, semuanya fathah kasroh dhammah, fathah kasroh dhammah, sehingga santri akan mudah menghafal polanya. Mereka hanya menghafal dan kita tidak mengetahui bahwa mereka ini benar-benar paham dengan harokat-harokat ini. Maka perlu kita uji dengan mengacaknya. Contohnya langsung baca ini nak fu, baca ini nak si, baca ini nak da, gitu ya. Itu untuk mengecek bahwa dia benar-benar paham atau tidak tentang harokat ini. Insya Allah masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita bahas, namun kita cukupkan saja sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas tips agar sempurna dan sukses mengajarkan kaidah Baghdadiyah. Insya Allah akan kami sajikan pada video-video yang akan datang secara bertahap dan tersusun rapi agar mudah dicerna dan mudah difahami. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak terlewat info video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa pula men-share video ini apabila bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.